Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat di era sekarang banyak sekali yang belum mengetahui bagaimana sejarah singkat dari industri penerbitan buku di Indonesia maupun dunia. Media massa yang berkembang pada saat ini di Indonesia tidak lepas dari peran publikasi dari penerbit ataupun percetakan. Penerbit mempunyai tugas utama untuk memproduksi literatur dan informasi tercetak maupun digital yang dapat dikonsumsi oleh publik. Dunia penerbitan di Indonesia melalui sejarah yang panjang bermula pada abad ke-20 ketika masa kolonial Hindia Belanda. Hingga kini tercatat ada puluhan ribu penerbit yang produktif. Pada abad ke-20, kesadaran warga Bumiputra Hindia Belanda bahwa mereka sedang dijajah mulai bangkit. Tulisan-tulisan bernada kritik terhadap pemerintah Belanda sudah mulai beredar. Pemerintah kolonial mempunyai cara untuk mengatasi hal itu dengan menerbitkan tulisan-tulisan yang membuat rakyat lupa kalau mereka tengah dijajah. Bacaan itu mereka terbitkan lewat Balai Pustaka. Pemerintah Hindia Belanda yang diketuai oleh G.A.J. Hazui mendirikan Balai Pustaka pada 112 tahun lalu, atau lebih tepatnya 14 September 1908. Awalnya, lembaga itu bernama Komisi for the Insolence School and Volkslecture atau Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi atau Bacaan Rakyat. Pada saat itu, Balai Pustaka dibentuk dengan tujuan mengontrol peredaran dan membendung pengaruh bacaan liar di kalangan masyarakat. Balai Pustaka dibuat untuk menerbitkan buku, majalah, dan juga koran. Semua jenis tulisan berkesempatan untuk diterbitkan di Balai Pustaka kecuali tulisan yang mengandung unsur perjuangan. Nama Balai Pustaka mengalami perubahan pada masanya. Setelah Komisi for the Volkslecture, nama Balai Pustaka mulai digunakan pada 22 September 1917. Ketika Jepang mulai menginvasi Indonesia, namanya berubah menjadi Gensei Kanbu Kokumin Tosho Kyoku. Balai Pustaka sempat berpindah ke tangan Belanda pada Juli 1947. Namun, pada tahun itu, Balai Pustaka dikembalikan setelah secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Hingga kini, nama Balai Pustaka lah yang digunakan. Ada 3 lini produk Balai Pustaka. Yang pertama, buku untuk anak-anak. Lalu buku hiburan dan referensi dalam bahasa daerah, dan yang terakhir buku hiburan dan referensi dalam bahasa Melayu. Tentunya buku yang bermuatan politik dan dunia internasional tidak termasuk kategori bacaan baik. Sebelum merdeka, Balai Pustaka membangun sekitar 2.800 taman bacaan rakyat. Selain itu, Balai-balai pustaka sempat mendominasi penerbitan buku-buku sastra pada tahun 1950-an. Balai Pustaka banyak menerbitkan tulisan dari R. Sutomo, R.M.A. Wurjadiningrat, P. Surjodiningrat, Hamka, Profesor Dr. Asikin, dan masih banyak lagi. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan menyerahkan Balai Pustaka berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain sastra, Balai Pustaka juga memiliki hak penerbitan buku pelajaran dari pemerintah. Meski demikian, Balai Pustaka bukanlah satu-satunya penerbit seiring berjalannya waktu. Banyak penerbit swasta yang menerbitkan karya sastra sehingga pamor Balai Pustaka meredup. Setelah ratusan tahun berdiri, Balai Pustaka tetap berdiri hingga kini. Lembaga ini juga mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dibuktikan dengan diluncurkannya Balai Pustaka e-bookstore pada 2013.
Demikianlah sejarah singkat perjalanan dunia penerbitan di Indonesia sejak era kolonial Hindia Belanda hingga masa sekarang. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan Anda.